Kota Jambi, sebuah kota seluas 334,38 km persegi yang dibelah oleh Sungai Batanghari. Sungai yang menjadi urat nadi perekonomian sosial kemasyarakatan di masa lalu. Sungai terpanjang di Sumatera inilah yang merupakan jalur penting pada masanya. Jalur niaga yang membawa rahib Tiongkok hingga saudagar Arab sampai ke negeri Jambi. Termasuk seberang. Dari pemukiman yang kini dikenal sebagai kawasan seberang kota Jambi, di sanalah akulturasi lahir. Dan Islam juga menyebar dari kawasan yang juga dikenal sebagai pecinan. Dapat lihat. Jalan. Seberang kota Jambi atau Skoja memiliki dua kecamatan, yaitu Danau Teluk dan Pelayangan. Inilah kawasan di dalam kota Jambi yang masih kental nuansa keislamannya. Tak heran Skoja dijadikan sebagai destinasi wisata religi oleh pemerintah Provinsi Jambi. Sejarah penyebaran agama Islam di sini bukan hanya menjadi cerita hidup di masyarakat, melainkan juga terekam oleh saksi bisu berupa pesantren dan masjid. Seberang kota Jambi merupakan salah satu pusat peradaban Islam yang sangat penting untuk Provinsi Jambi saat ini. Kiprahnya sudah dikenal dari sejak zaman dulu dan sampai sekarang masih berperan sangat aktif. Berbicara dari aspek pendidikan Islam di seberang kota Jambi ini, momentum terpentingnya adalah dengan berdirinya sebuah perkumpulan yang dikenal dengan nama Samaratul Insan. Perukunan Samaratul Insan ini awalnya didirikan seiring dengan kedatangan sejumlah ulama-ulama Jambi yang pulang dari Timur Tengah setelah belajar dari Timur Tengah. Di antaranya adalah Kiai Haji Abdul Majid, Muhammad Kemas, Abdul Somad dan lain-lain sebagainya. Nah, mereka pulang ke Jambi ingin mengembangkan pendidikan dan tradisi Islam di Jambi. Setidaknya terdapat 8 pondok pesantren di seberang. 5 yang populer dan telah berumur tua adalah Nurul Islam, Nurul Iman, Sa'ad Datut Daren, Al-Jauharen, dan As'ad. 3 lainnya, Mahat Al-Mubarak, Darul Muhtadin, dan Teki Aryat. Sebanyak 50 rumah ibadah berupa masjid, musola, dan langgar tersebar di kecamatan Danau Teluk dan Pelayangan. Sejumlah kebudayaan di sini bernafaskan Islam, berangkat dari seloko adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Syarak mengato, adat memakai. Begitulah seloko adat Melayu Jambi. Adat istiadat yang mengakar itu seperti ketika menerima tamu. Bila di rumah terdapat anak gadis, maka ia hanya keluar ketika diminta. Atau menerima tamu dari balik pintu, tanpa langsung bertemu tamu yang datang. Waalaikumsalam. Sukron, Dewan, Pahal, masuk. Kulit itu. Adat Jambi itu
adalah adat atau kebiasaan sehari-hari. Jadi langkah yang perlu diperhatikan di dalam adat itu, yang pertama masalah budaya. Apapun budaya yang dikerjakan, misalnya soal pengantin, soal tari menari, soal berjoget menjoget, kan orang lain bilang soal dansa, itu semua harus berdasarkan kepada budaya yang berdasarkan pada Quran dan hadis. Makanya ada itu seni syarak terseni kita ubah. Memuliakan para ulama dan tuan guru tampak dari perilaku sederhana yang dipraktikkan para santri. Saat bersalaman atau berjabat tangan misalnya, para santri akan mencium dua sisi tangan tuan guru, punggung tangan dan telapak tangannya. Begitulah sikap kecil sebagai penghormatan kepada mereka yang disematkan gelar ulama. Ada kebiasaan yang dilakukan oleh para santri atau juga anak-anak murid kepada salah seorang guru atau kepada guru-gurunya. Itu biasanya kalau ketemu atau mau selesai daripada pendidikan atau belajar, biasanya itu mutolaah yang biasa dilaksanakan di rumah-rumah seorang ustadz, seorang guru dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Pasti salah seorang murid ini atau murid-muridnya ini adalah ketika bertemu atau berpisah dengan gurunya itu, dia cium tangan, bersalaman dengan gurunya itu. Tak hanya itu, sarung sebagai identitas Melayu Islam juga tak lekang dalam keseharian. Kaum laki-laki masih acap mengenakannya, baik itu di acara formal ataupun informal. Gubernur Jambi Hasan Basri Agus mengisahkan, mantan Gubernur Abdurrahman Sayuti kerap berpesan kepada orang-orang terdekat agar menggunakan sarung yang dipadu jas atau batik bila menghadiri undangan seperti resepsi pernikahan dan acara-acara keagamaan. Seberang kota ini adalah merupakan kota santri dan zaman dulu katakan Serambi Bekah. Zaman dulu mana ada kita lihat di seberang kota ini perempuan berkeliaran di jalan-jalan. Kalau melihat perempuan itu semuanya ditutup oleh kain, di bawahnya kain dan atasnya kain. Paling kita melihat pada malam hari kesendirian yang kita, ya itu juga tidak bisa kita buka. Nah sekarang dengan kemajuan zaman, mungkin apakah itu maju atau tidak, tapi memang sudah mulai berubah. Tetapi intinya bahwa ada beberapa budaya-budaya lama yang saya selalu meminta kepada masyarakat sekarang jangan dilupakan, jangan kita hilang. Misal, kalau ada sedekah pengantin, ada maulid Nabi Isra Mi'raj, itu dulu lazimnya saya masih ingat zaman Pak Syuti, pasti dia kalau masuk acara-acara seperti itu pasti pakai kain. Peninggalan Islam di seberang yang masih terjaga, misalnya kitab-kitab tua, makam Arab Melayu yang termasuk cagar budaya, masjid-masjid tua dan rumah-rumah tua. Berbicara penyebaran agama Islam di kota Jambi, tak akan lepas dari sosok Datuk Sintai. Datuk Sintai seorang Cina Muslim dari Tiongkok yang alim juga abid dan seorang pedagang. Sekitar tahun 1676, ia datang ke kota Jambi. Campur tangan dan intervensi Belanda terhadap Kesultanan Melayu Jambi membuat Datuk Sintai memilih keluar dari keraton kesultanan. Walhasil, hikmah perginya sang datuk adalah berdirinya Kampung Pecinan. Kelak, kampung ini dibagi menjadi 5 kampung seperti yang ada hingga sekarang. Olak Kemang, Ulu Gedong, Kampung Tengah, Kampung Jelmu, dan Arab Melayu.
Penyebaran Islam di Jambi di masa abad 17 itu juga memunculkan nama lain selain Datuk Sintai. 3 ulama yang disebut-sebut punya peranan adalah Al-Habib Syed Husin bin Ahmad Barakbah yang menikahi anak Datuk Sintai. Lalu, Syed Qasim Barakbah dan Muhammad Yusuf bin Muhammad Khatib. Ibarat sumber mata air bersih pegunungan yang mengalirkan air bersih hingga ke hilir. Demikian pula para ulama tersebut. Pada masanya setelah penghujung abad 17 sampai 19, muncul ulama harismatik Syekh Abdul Majid bin Haji Muhammad Yusuf. Bila dirunut, sanad ilmunya juga berasal dari Al-Habib Syed Husin bin Ahmad Barakbah. Tuan Guru Muhammad Yusuf bersama dengan saudaranya Mas'ud yang kemudian digelari dengan Syekh Khatib Mas'ud pada tahun 1865. Beliau berdua dengan saudaranya Khatib Mas'ud ini mendirikan sebuah langgar yang namanya Langgar Putih. Langgar Putih ini adalah langgar yang bersejarah dalam pendidikan Islam, karena anak daripada Tuan Guru Muhammad Yusuf ini, salah seorang anaknya yang bernama Abdul Majid bin Muhammad Yusuf itu nantinya menjadi ulama besar di Jambi. Tuan Guru Haji Abdul Qadir Ibrahim ini pada tahun 1937 beliau menjadi Ra'isul Mu'allimin dari Madrasah Nurul Iman. Ra'isul Mu'allimin itu artinya ketua daripada semua guru-guru di Madrasah Nurul Iman. Tahun 1944 beliau, Tuan Guru Haji Abdul Qadir Ibrahim ini menjadi mudir Madrasah atau Pondok Pesantren Ash'ar, tetapi pada tahun 1951 beliau mendirikan Pondok Pesantren Ash'ar. Masih di zaman kolonial, dakwah dan penyebaran Islam terus berkembang, termasuk dakwah yang semakin modern. Itu ditandai dengan terbentuknya organisasi yang dinamai Perukunan Samaratul Insan. Para pendirinya adalah alumni Madrasah Solatiyah Mekah. Didapuk sebagai Khalq Penghulu Negeri Jambi adalah Haji Abdus Somad bin Haji Ibrahim Arif. Lalu Haji Ibrahim bin Haji Abdul Majid, Haji Ahmad bin Haji Ahmad bin Abdul Syakur, Haji Usman bin Haji Ali, Haji Kemas Muhammad Soleh bin Haji Kemas Muhammad Yasin, dan Haji Syed Alwi bin Ahmad Syihab. Mereka tak lain murid Syekh Abdul Majid yang pada tahun 1912 pulang dari Tanah Suci ke Jambi dan mendirikan madrasah yang masih bertahan hingga saat ini. Rumah Kutab atau Madrasah Al-Jauharen di Kampung Manggis oleh Tuan Guru Haji Abdus Somad bin Haji Ibrahim Arif. Rumah Kutab Sa'ad Datut Daren di Tahtul Yaman oleh Syekh Ahmad bin Abdul Syakur. Rumah Kutab Nurul Islam di Tanjung Pasir oleh Haji Kemas Muhammad Soleh bin Haji Kemas Muhammad Yasin. Madrasah Nurul Iman di Ulu Gedong oleh Haji Ibrahim bin Haji Abdul Majid. Demikianlah Islam terus berkembang di seberang khususnya dan kota Jambi pada umumnya. Masjid-masjid bertambah, pondok pesantren hadir turut memberi warna. Kini kita melihat timbulnya rumah-rumah tahfiz. Sekolah Islam terpadu, madrasah, dan pondok pesantren itu melahirkan banyak alumni yang tersebar ke 8 penjuru angin. Mereka mengabdi di masyarakat mulai dari pejabat,
birokrat, akademisi, wira swasta, dan aneka profesi lainnya. Hal ini membuktikan pesantren benar-benar telah melahirkan sosok yang sangat berjasa dalam pembangunan bangsa ini. Oleh karenanya, kita semua menaruh harapan besar kepada santri-santri. Pak Hasan Basri Agus ini memang memang orang tawadu. Jadi dengan siapa yang orang berjasa besar, dia tetap menghormatinya dengan baik. Termasuklah dengan Pak Abdurrahman Sayyidi itu. Makanya dibuatnya nama Gentala Aras itu. Karena dia ingin bagaimanapun ingin mengabdi, bagaimana dia juga ingin mengangkat nama daripada Pak Abdurrahman Sayyidi ini. Kenapa? Inilah orang tua dia. Kini dalam konteks destinasi wisata religi di seberang, dibangunlah Menara Gentala Arash. Kehadirannya melengkapi peninggalan masa lalu yang lebih dulu hadir. Gentala Arash yang juga merupakan akronim genah Tanah Lahir Abdurrahman Sayuti setidaknya memiliki dua makna penting. Pertama, ia menjadi simbol kentalnya seberang dengan Islam, sekaligus ikon pariwisata di kota Jambi. Kedua, Gentala Arash menjadi semacam penghargaan kepada masyarakat seberang yang direpresentasikan oleh sosok Abdurrahman Sayuti. Harapan kita dari pengelolaan Menara Gentala Arash dan kawasan pendukungnya dapat memberikan inovasi dan kreativitas masyarakat bagi pertumbuhan perekonomian dan pembangunan masyarakat Jambi melalui pengembangan industri kreatif yang membias dari keberadaan destinasi objek dan daya tarik kepariwisataan Jambi. Mari kita sama-sama ramaikan destinasi kebanggaan kita ini berikut dengan daya tarik dan nilai-nilai kejuangan serta kearifan lokal yang bernuansa Islami.